Kukira juga ada saya edit nanti, ini tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksa Pramudia Pemungkas. Nama saya Muhammad Tarhan Ramadan. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari soal UAS yang kami pilih, yaitu adalah backtracking. Algoritma backtracking. Ya. Oke. Jadi, apa itu backtracking? Nah, backtracking itu adalah cara mencari solusi dengan mencoba kemungkinan. Tapi kalau mentok atau salah, kita mundur dan coba jalur lain. Oke. Ciri-ciri backtracking yang pertama, cocok untuk masalah pencarian solusi seperti puzzle, kemudian penempatan atau seperti catur, kemudian kombinasi dan permutasi. Kemudian yang kedua, gunakan percabangan. Jika satu gagal, balik atau backtrack ke percabangan sebelumnya. Kemudian lebih efisien daripada brute force. Nah, untuk kompleks Lanjut. contoh masalah backtracking. Yang pertama itu untuk mencari jalan keluar dari maze. Yang kedua, permutasi angka tanpa pengulangan. Kemudian kombinasi. Contoh ambil dari 3 dari 5 item. Kemudian ada n queens problem, kemudian ada sudoku solver, kemudian ada knapsack problem atau variasi tertentu. Kemudian kompleksitas waktu backtracking. Itu bergantung pada kasus. Yang pertama itu ada n queens hingga o dalam kurung n faktorial. Kemudian ada permutasi n angka o dalam kurung n faktorial. Dan kombinasi c n, k N faktorial. n faktorial atau k faktorial n bagi bagi sorry bagi k faktorial n k faktorial. Semakin besar kemungkinan, semakin lama waktu, tapi bisa dipercepat dengan teknik pruning. Nah, kemudian ada analisis tambahan dalam backtracking. Yang pertama itu jumlah solusi valid, dimana dicatat saat program berjalan. Contoh, 8 queens sampai menjadi sama dengan 92 solusi. Kemudian yang kedua, jumlah panggilan rekursif, yaitu dihitung dengan counter. Kemudian 3 jumlah backtrack atau langkah mundur dicatat saat algoritma mundur dari jalur yang gagal. Kemudian kesimpulan singkat. Nah, strategi algoritma rekursif eksploratif kemudian cocok untuk kombinasi, penempatan, rute, dan puzzle. Kemudian bisa efisien dengan pruning. Dan contoh sudoku solver, n queens, maze solver, permutasi, kombinasi, dan knapsack. Nomornya. Contoh kasus. Ini kemudian contoh kasusnya. Misalnya kamu punya 50 data, misalnya 50 barang, 50 angka, atau 50 pilihan, dan kamu ingin memilih 3 data dari 50 tanpa memperhatikan urutan kombinasi serta tidak ada pengulangan. Kita ingin mencari semua kombinasi yang mungkin, dan kita akan menggunakan algoritma backtracking untuk mengeksplorasi semua kombinasi. Nah, yang pertama gunakan rumus kombinasi. Ya, di sini Pak, rumusnya itu C NK sama dengan N faktorial per K faktorial NK faktorial. Nah, kemudian sini diketahui N itu 50, kemudian K-nya itu 3. Jadi C-nya C 50,3 sama dengan 50 faktorial per 3 faktorial 50 kurang ya. Kurang 3 faktorial sama dengan 50 kali 49 kali 48 per 3 kurang 2 kurang 1 sama dengan 117.600 dibagi 6. Nah, hasilnya itu adalah 19.600. Ya, jadi kita punya 19.600 pilihan sebagai jalurnya untuk backtracking. Kan backtracking adalah mencoba semua kemungkinan. Jadi kita punya 19.600 kemungkinan ya pilihan. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang implementasinya ke dalam codingan. Karena saya sukanya coding, jadi saya lanjut
sampai implementasi codingannya. Di sini saya sudah punya codingan yang saya bawa yang disesuaikan dengan rumus yang diberikan sama backtrack ini. Kenapa? Karena kan dilihat dari studi kasusnya tadi, kita membutuhkan length path sama dengan 3 atau K-nya sama dengan 3. K3 maksudnya adalah pilihannya kita, sedangkan untuk datanya itu ada 50. Di sini saya taruh data itu sama dengan list range 1 sampai 51. Maksudnya apa? Mulai dari angka tersebut dan berakhir di angka setelah menyentuh angka tersebut. Jadi dia tidak bakal lebih dari 51. Ya, tidak bakal lebih dari 50. Ya, hasilnya itu saya taruh di atas, nanti hasilnya bakal disimpan buat dipanggil di bawah. Lanjut saja di bagian dev-nya. Di sini ada saya pakai backtrack. Backtrack ini adalah fungsi yang akan dipanggil kembali ujung-ujungnya. Nah, saya pakai variable start karena jadi standar kita buat bergerak nantinya, karena mulainya nanti datanya di situ, sedangkan path adalah jumlah kemungkinan nanti yang akan dihitung jalannya. Lanjut di bawahnya kita mulai panggil backtrack 0 dengan list kosong. Kalau kita jalankan itu, dia hasilnya seperti ini. Maksudnya di bawahnya itu kan ada for i in range sampai 30. Saya cuma ambil 30 data. Kenapa? Karena kalau saya ambil 19.600 kemungkinan, laptopku nge-lag. Jadi saya cuma mau 30 data awalannya saja. Lanjut, di situ ada printf kombinasi i ditambah 1. I-nya dari mana? I-nya itu dari sini. Masuk ke dalam i dan nanti ditambahkan 1. Tujuannya buat apa? Cuma buat ini sih. Bagian kombinasi depannya ada 1, 2, 3 segala macam. Tidak begitu penting. Tapi yang pentingnya itu ada pada variabel ini. Hasil dalam kurungnya atau list i. Hasil ini diambil dari penyimpanan di atas ini. Hasil ini. Ya, hasil ini dari mana? Hasil ini didapat dari pengembalian data di hasil dalam fungsi. Nah, saya jelaskan kembali supaya lebih paham mengapa ini bisa dipanggil di sini. Di backtrack kan tadi saya sudah bilang ada start dan path yang akan dihitung. Nah, global count ini tujuannya untuk mengambil variabel count yang ada di luar fungsi. Karena kalau saya tanpa count di sini, tanpa global, count ini bakal hilang, tidak bakal terhitung. Sedangkan saya mau count itu akan nanti naik ke atas. Di sini ada global count. Kan saya kasih global supaya fungsi ini bisa mengakses variabel yang di luar. Oke, length path yang bakal masuk nanti itu jika sama dengan 3, maka hasil akan di append di dalam path. Maksudnya kalau kita taruh di sini kan backtrack kita panggil ya kan, buat jadi hasil ulang. Datanya itu datang dari count itu. 0 itu list kosong, nanti masuk ke situ. Jadi hasilnya itu bakal di count ditambah sama dengan 1. Jadi dia bakal masuk ke dalam hasil karena sudah di append ya kan. Countnya bakal tambah 1, jadi kita bakal mengulang lagi. Jadi hasilnya bakal seperti ini. 1 duluan muncul karena kan pertama itu pasti append dulu. Untuk angka 1-nya bakal ke append dulu. Itu lancar kena appendnya. Habis itu di count ditambah 1. Otomatis jadi 2 ya kan. 4-nya itu sama dengan 2. Bakal difungsikan ulang. Dimasuk lagi 2 lolos. Maka hasil ini bakal terisi dengan angka 2 karena sudah di append ya kan. Lanjut ke angka 3. Angka 3 di cek lagi apakah angka 3 itu sudah sama dengan 3. Kalau iya maka kita append lagi. Nah, count itu kita tambahkan lagi dengan angka 1. Kan di sini tadi count 0.
nolnya itu sudah berubah jadi angka 3. Di hasil append 93 masuk, jadi 1 2 3 kita sudah punya 3 isi 1 2 dan 3. Itu masih pengisian biasa, kan kita maunya punya 3 kemungkinan, makanya saya kasih angka 3 supaya di bagian ini muncul 3 kemungkinan, di bawahnya kombinasi ada 1 2 dan 3. Kita punya 3 kemungkinan kombinasi. Nah lanjut di bawahnya, kalau kita count kan sudah isinya 3, turun ke bawah kan sudah tidak sama dengan 3 lagi. Otomatis bagaimana? Dia akan ke 4. Dia akan pindah. Angka 3 tadi dia akan diubah menjadi angka 4. Di sini ada for i in range, start, dan di atas berdatanya itu total data yang ada. Total len data, ada berapa data di dalamnya akan masuk ke dalam start. For i in range, kemudian masuk ke dalam backtrack. Jadi dia bakal dipanggil ulang di bawah sini. Nah ini i ditambah 1, maksudnya total i yang sudah di tracking tadi. Jadi pet itu bakal tertambah sama data yang ada di atas tadi. Data di atas kan ada 50 ditambah ada bagian ke i nya. I nya itu contoh dia ada di posisi apalagi di bagian pertama, indeks pertama, otomatis dia akan mengambil indeks pertama. Hanya saja ini sudah indeks ke berapa, ketiga, otomatis dia bakal mulai dari angka 4. Nah 4-nya bakal masuk, nanti itu yang angka 3 tadi akan berubah menjadi angka 4 karena di atas sudah masuk pet itu sama dengan 4. Gara-gara di bawah sini kita ubah. Setelah itu perulangan itu akan terjadi sampai for i in range ini berhenti. Kapan dia berhenti? Saat data yang di atasnya ini itu mentok. Saat data di atas ini mentok, kita sudah mencapai angka 51 perhitungan, dia bakal berhenti. Jadi saat sudah mentok, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah yang tadinya kemungkinan 1 2 dan 3 ini 1 2 4 5 dan contoh sudah sampai 1 2 dan 50 itu berubah jadi 1 3 dan 1 lagi. Jadi dia bakal 1 3 dan 4 lagi. Contohnya saya coba tambahkan datanya sampai 60. Nah, kita jalankan. Nah, di sini berubah kan 1 3 dan 4 lagi. Maksudnya dia mencari kemungkinan lain dari variabel lain lagi. Dari kemungkinan lain lagi. Yang tadi adalah kemungkinan dari kombinasi antara 1 2 dan 3, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5 itu kombinasi pertama. Kemudian dia coba cari kombinasi lain lagi, itu ada 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6 dan seterusnya. Ada 1 4 5, 1 4 6. Begitu juga nanti 1 5 6 seterusnya. Dia menghilangkan tanpa perulangan kombinasi yang ada. Kayak di sini sudah ada kombinasi 1 2 3, otomatis dia bakal melangkah ke 4. Sedangkan sudah di kombinasi 1 dan 3, dia tidak bakal mulai dari 3 lagi, tapi langsung lompat ke 4. Jadi sudah tidak ada 1 2 3. Kalau di bagian sebelah kombinasi 3 1 dan 3 itu sudah dihilangkan. Oke. Kurang lebih begitu saja dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.